Well-Powell. Jadi algoritma Well-Powell ini merupakan, suatu algoritma ya penerapan dari teori graf ya, jadi untuk, optimalisasi ya, jadi optimalisasi penjadwalan. Jadi, eee, optimalisasi penjadwalan itu sebenarnya banyak algoritma yang bisa digunakan, misalnya algoritma genetika, itu bisa ya digunakan untuk optimasi penjadwalan. Kemudian, ya ini pewarnaan graf ya, jadi pewarnaan graf itu salah satu algoritma untuk pewarnaan graf itu adalah algoritma Well-Powell ya di sini. Oke, nah ini ada tulisan ya jurnal dari oh ini masih draft kayaknya ya karena belum publish, dari dosen matematika ya ini kita sama matematika ya, prodi matematika itu sebenarnya materi-materi kayak, riset operasi itu sebenarnya materi dari matematika ya sebenarnya, tapi kita, eee, kita pelajari juga karena untuk, membantu ya atau istilahnya mendukung lah ya, untuk mendukung supaya kita paham mengenai, optimalisasi ya, seperti itu. Nah, ini contoh, optimalisasi untuk penjadwalan. Oke, nah di sini, ada draft ya, jurnal nih, draft juga sudah saya share di LMS tadi malam ya. Jadi harapan saya supaya, rekan-rekan sudah membacanya ya tadi malam. Nah, hari ini kita itu akan mencoba, mengimplementasikan, teori graf ya dengan algoritma Well-Powell ini untuk menyelesaikan permasalahan kita. Nah, di prodi itu permasalahannya apa? Ya, permasalahannya itu adalah penjadwalannya, karena kalau bikin jadwal secara manual, tahu sendiri lah ya, bentrok 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 terus kan ya, dan berhari-hari memikirkannya. Nah, di sini kita, akan implementasikan algoritma Well-Powell ini ya untuk optimalisasi penjadwalan. Nah, kita lihat di sini ya judulnya, efisiensi pengaturan jadwal perkuliahan menggunakan pendekatan pewarnaan graf ya, di sini menggunakan, algoritma Well-Powell. Oke, ya kita lihat di sini ya, abstraknya ya di sini, ya jadwal perkuliahan itu harus diatur sedemikian rupa ya sehingga, jadwal itu tidak bentrok ya dan bisa diikuti oleh semuanya. Nah, salah satu strateginya tadi ya, kalau kita melakukan, cara manual tentunya banyak sekali hal-hal yang akan kita hadapi misalnya, jadwalnya bentrok atau, apa ya, ya sulit ya, tahu sendiri ya mengatur jadwal itu seperti apa, pasti banyaknya yang bentrok seperti itu. Nah, di sini kita akan menerapkan algoritma Well-Powell. Oke, coba kita langsung aja ya lihat, di studi kasusnya, kan secara teori rekan-rekan sudah tahu ya semuanya, kalau untuk menggunakan algoritma Well-Powell itu kita harus gambarkan ya, pertama kali kita gambarkan, graf ya, kita gambarkan graf ya, ada vertex, ada edge ya, ingat ya Mas kemarin kita gambarkan. Nah, eee vertex yang saling bertetangga itu adalah, vertex-vertex yang artinya dia itu, tidak boleh dalam satu waktu ya, seperti itu. Jadi, vertex kalau dia itu bertetangga artinya ada edge yang menghubungi dia, itu artinya vertex itu tidak boleh dalam satu waktu ya, seperti itu. Nah, oke, jadi, kita akan mewarnai graf itu. Jadi, graf yang memiliki warna yang berbeda artinya itu adalah, vertex-vertex yang boleh dalam ini ya, sorry, vertex yang berwarna sama gitu ya, vertex yang berwarna sama, artinya adalah vertex-vertex yang boleh dalam satu waktu ya, seperti itu. Nah, vertex yang saling, bertetangga itu tidak boleh diberi warna yang sama ya, seperti itu. Itu sudah kita, pelajari teorinya. Oke ya rekan-rekan, kita langsung aja lihat, ini contoh kasus ya penerapan algoritma Well-Powell di sini. Iya mungkin di artikel ini juga sudah dijelaskan ya bagaimana sih, ini ya algoritma Well-Powell itu bekerja. Di sini, di algoritma Well-Powell itu kita mencari bilangan kromatik ya, ingat ya Mas kemarin bilangan kromatik. Ada yang masih ingat di sini apa itu bilangan kromatik? Halo halo, gimana? Ada yang ingat apa itu bilangan kromatik? Nah ya, ada yang mau bersuara nih, ayo silakan. Halo? Ada yang masih ingat bilangan kromatik? Halo? Masa nggak ada yang mau jawab nih?
Halo? Bilangan yang terkecil, Bu. Bilangan terkecil apa? Bilangan terkecil apa, Tin? Halo? Kalian kalau lihat screen ini pasti tahu loh bilangan kromatik itu apa. Ya, silakan. Apa itu bilangan kromatik? Bilangan asli terkecil, Bu, di mana sehingga G mempunyai suatu penawaran K titik sejati, Bu. Gimana? Coba Yang ulangin, Tin. Ya, silakan. bilangan asli terkecil K sedemikian sehingga G mempunyai suatu penawaran atau titik sejati, di mana kromatik itu yang biasanya dinotasikan dengan X, G, Bu. Penawaran, pewarnaan mungkin, Tin, ya? Ya, Halo? Bu. Nah, iya. Jadi, bilangan kromatik itu adalah bilangan yang, paling sedikit ya. Jadi bilangan yang paling sedikit kita butuhkan ya, untuk mewarnai graf. Jadi graf yang, sedemikian itu, ada berapa sih warna yang paling minimum yang bisa mewarnai. Nah, yang minimum itulah yang paling optimal ya, artinya kita hanya sedikit memberi warna, tapi kita bisa meng-cover, graf tersebut. Jadi graf yang bertetangga, tidak diberi warna yang sama ya, seperti itu nih. Ini ada nih, kalau melihat screen ini baik-baik, ada nih. Coba lihat, nah kan benar screen yang saya share nih. Banyaknya warna paling sedikit yang dibutuhkan untuk mewarnai graf tersebut ya, jadi dibilang kromatik. Jadi, bilangan paling sedikit yang kita butuhkan untuk mewarnai graf sehingga, vertex yang bertetangga tidak diwarnai sama ya, seperti itu. Nah, ini, langkah-langkah dari algoritma Well-Powell ya. Nah, di sini, vertex ya diurutkan dari derajat yang paling tinggi hingga derajat yang paling rendah ya. Di sini kita kalau mau menerapkan algoritma Well-Powell pertama kali kita harus gambarkan grafnya dulu ya, grafnya itu harus benar. Setelah itu bagaimana kita mewarnainya? Ya, kita urutkan dulu vertex yang derajat tinggi sampai ke vertex yang derajat rendah. Ini kita urutkan ya. Kemudian kita mulai dari vertex yang derajatnya paling tinggi. Kita beri warna duluan itu ya. Kita kasih warna duluan untuk vertex yang paling tinggi. Kemudian kita lihat vertex mana yang dia itu tidak bertetangga. Nah ya, kita lihat vertex mana yang tidak bertetangga. Oke, kita berilah warna yang sama. Kita berikan warna yang sama ya untuk vertex yang ini gitu, yang derajat tinggi tadi. Nah, kalau seandainya tidak ada lagi gitu kan ya, tidak ada lagi, yang bisa kita warnain ya karena dia bertetangga semua misalnya. Oke, kita balik lagi ke vertex yang derajat berikutnya. Kita beri warna yang lain lagi gitu dan seterusnya gitu kan ya. Nah, mungkin kita, bisa lihat, mmm, bisa saya kasih contoh lah ya biar untuk memudahkan rekan-rekan lagi. Oke, misalnya nih, mmm, saya punya graf ini. Oke, misalnya nih A, B, C, D, E, F ya. Nah, sekarang, yang kita lakukan adalah kita mengurutkan dari vertex yang berderajat tinggi ke rendah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, berapa sih derajat vertexnya ya. Coba kita mulai dari A ya. Kita mulai dari A. A berapa derajatnya? 2, Bu. 2, oke. B, 2, 2 Bu. ya. C berapa? 1, Bu. 1, oke. D, 1, Bu. 1, oke. E, 3, Bu. 3. F, 1, Bu. 1. Oke, berarti kita mulai dari vertex yang punya derajat tinggi dulu ya, kita urutin dulu ya. Di sini E, kemudian A sama B dia sama, vertexnya banyaknya ya udah kita tulis aja A duluan ya. B, terus, C, D, F ya. Oke, kita mulai dari E dulu. Misalnya nih E, saya berikan warna merah nih, warna merah.
Oke. E ini memiliki derajat 3 ya, artinya ada 3 vertex yang tidak boleh diberikan warna sama dengan si E ini, karena dia itu adalah bertetangga ya. Misalnya kayak A ini tidak boleh karena dia bertetangga, F juga tidak boleh karena dia bertetangga, C juga nggak boleh. Sekarang yang boleh diberi warna merah yang mana? Yang mana yang boleh kita kasih warna merah? B dengan D, Bu. B dengan D gitu. Ya, berarti harus milih salah satu atau boleh dua-duanya nih? Oh, salah satu aja, Bu. Iya, karena kalau kita pilih B warna merah berarti D-nya nggak boleh ya, karena kan B sama D bertetangga ya. Jadi salah satunya, berarti B aja nih yang kita kasih warna merah ya, karena kan kalau seandainya D-nya juga kasih warna merah, eee, nggak bisa karena dia bertetangga dengan B gitu kan ya. Oke, kita coret E sama B ya, ini udah ini udah. Berikutnya, kita lihat lagi kan, nggak ada lagi yang bisa kita kasih warna merah ya, karena F tadi bertetangga. C bertetangga, A bertetangga, D nggak bisa, dia bertetangga dengan B gitu kan ya. Oke, sekarang kita langsung ke vertex A. Nah, misalnya vertex A, kan ini, kita ke vertex yang derajat tinggi berikutnya ya, berarti A nih. Si A ini saya kasih warna hijau. Oke, kita lihat di sini, A ini derajatnya 2, artinya ada 2 vertex yang nggak boleh warnanya sama gitu kan ya. Nah, kebetulan di sini A ini bertetangga dengan E, sudah ya, E-nya sudah gitu kan. Oh sekarang, lihat lagi, A ini bertetangga dengan B, oke B ya, berarti benar ya, dia tidak memiliki warna yang sama nih dengan A. Nah sekarang kita lihat, vertex mana sih yang bisa diberi warna sama dengan A? Ya, vertex mana aja nih yang bisa diberi warna sama sama A? Kalau dari gambar C, C, kita lihat C, C, oke. F, sama D, Bu. C, F, sama D ya. Oke, kita lihat ya di sini. A ini bertetangga dengan B merah. A ini bertetangga dengan E ini merah. Oke. B ini bertetangga dengan D, ya di sini merah, sini hijau. Oke ya, tidak warnanya tidak sama ya. Kita lihat lagi di sini, E merah, C hijau. Oke. E merah, F hijau. Oke, berarti bilangan kromatisnya ada berapa nih? Berarti bilangan kromatisnya ada, halo? Ada berapa 2. bilangan kromatis? Ada 2, benar ya, ada 2 ya di sini. Sehingga ada banyaknya jumlah warna ya, minimum yang untuk mewarnai graf ini ada 2. Nah, inilah bilangan kromatis ya, bilangan minimum untuk mewarnai graf ya, itu bilangan kromatis. Oke, rekan-rekan sudah paham ya mengenai, pewarnaan graf ya. Ya, saya berharap, secara teori rekan-rekan tahu gitu ya, jangan sampai karena ini dasar untuk kita melanjutkan ke implementasiannya. Karena kalau secara teori kita tidak tahu, bagaimana nanti mau mengimplementasikannya ya. Nah itu tadi, sudah pada paham ya, saya berharap sudah paham ya mengenai bagaimana sih konsep algoritma Well-Powell dalam, pewarnaan graf ya. Oke, kita masuk lagi ke, yang tadi ya. Oke, ya. Nah di sini objek penelitiannya. Oke, nah, sebelumnya ya, kemarin kan saya udah ini ya cerita, bagi rekan-rekan yang ingin, UAS-nya itu digantikan dengan project sangat boleh sekali. Nah, bagaimana project-nya? Salah satunya ini, efisiensi pengaturan jadwal dengan pewarnaan graf. Jadi rekan-rekan bisa mengambil contoh kasus misalnya di prodi SI atau di sekolah mana gitu kan ya. Tapi dengan satu syarat, jangan plagiat gitu ya, karena saya tahu ini plagiat atau tidak saya tahu. Jadi mohon sekali jangan plagiat, jadi jangan sampai ada penelitian orang lain terus kalian klaim sebagai kerjaan kalian, jangan ya. Nah, jadi untuk itu saya minta kalian untuk, studi kasusnya itu yang bener-beneran, misalnya kayak prodi SI, prodi mana gitu kan, di kampus kita atau di sekolah mana gitu kan. Nah, dibikinlah laporannya seperti kayak gini. Oke, nah di sini kita lihat ya metode penelitiannya, kita tentukan dulu nih objeknya. Di sini misalnya objeknya itu adalah prodi matematika Fakultas Sains ya. Nah, oke di sini tuh,
ada 2 kelas, yaitu R01, R02 gitu kan ya. Nah, bagaimana sih kita mau, menjadwalkan ya, kita mau menjadwalkannya. Nah, kita gambarkan dulu nih, kita gambarkan dulu, datanya ya. Nah ini, misalnya kita tentukan dulu ya vertex-vertexnya di sini. Oke, misalnya ini ya contoh ya, eee, misalnya ini ada mahasiswa kelas R001 ya. Nah di sini kita pisah dia itu per kelas ya, misalnya R01, R02 ya seperti itu. Nah, di sini misalnya ada nama mata kuliahnya, ini kelasnya R001, ini nama mata kuliahnya, oke ini dosennya 1, 2, 3 ya, ini juga ya, semester 1, ini nama MK-nya, ini dosennya. Ya seperti yang kita, eee, contohkan kemarin ya, yang jadwal ujian skripsi. Nah ini kita, tuliskan ya jadwal nama-nama vertex-nya. Jadi di sini satu satu mata kuliah untuk di satu kelas itu menjadi satu vertex ya. Misalnya kelas R01 mata kuliahnya teori bilangan, jadi vertex sendiri gitu ya. Ini juga bahasa Indonesia untuk R01 jadi vertex sendiri. Nah, di sini kita mau menggambarkan nih. Oke ya. Nah ini, misalnya ini semester 1 ya. Oke, semester 1 ini ada 2 kelas, R01 sama R02. Nah, di sini kita bikin lagi ya, nih mata kuliahnya apa, nih kelasnya apa. Jadi dia menjadi vertex sendiri. Jadi satu mata kuliah untuk satu kelas itu, satu mata kuliah untuk satu kelas itu dia menjadi vertex sendiri ya. Kita juga ya gambarin vertexnya. Jadi di sini kita labelin. Maksudnya kayak teori bilangan kelas R001 berarti kita gambarkan vertexnya itu kita labelkan dengan 11A gitu ya. Bahasa Indonesia 11B, bahasa Inggris untuk R01, 11C. Tuh, nah, kita lihat lagi di sini teori bilangan untuk kelas R002. Nah, di sini kita kasih nih cara bacanya gini nih kalau memudahkan kita ngelabelin ya. Semester 1 R02 mata pelajaran A gitu ya. Ini juga nih bahasa Indonesia. Semester 1 kelas R02 mata kuliah B ya. Ini juga nih contoh nih. Teori bilangan untuk R001 semester 1 kelas R001 mata pelajaran A. Jadi tetap sinkron nih. Tetap sinkron ya. Teori bilangan di sini A, ini juga A gitu. Oke, ini cara kita melabelkan nama vertex ya. Soalnya kalau seandainya kita labelkan dengan A, B, C, D itu agak sulit. Karena kita tidak tahu ini kelas mana. Apakah kelas R01 atau kelas R02. Jadi kita nggak tahu. Nah, jadi kalau yang seperti ini lebih baik kita melabelkan vertex yang kita paham. Misalnya kayak yang tadi ya nih. Semester 1 R02 mata kuliah D gitu. Jadi tujuannya apa, kita melabelkan vertex seperti itu, supaya kita tahu, kalau mata kuliah D sama mata mata kuliah D, itu kan nggak boleh dia bertetanggaan seperti itu ya. Nah, itu memudahkan kita. Kalau kita labelkan A, B, C, D, E, F, G gitu kan, kita nggak tahu, ini kelas mana, mata kuliah apa, gitu kan. Jadi kalau seandainya kita melabelkan seperti ini, misalnya, 1, 2, E, artinya semester 1 R002 E. Jadi antara sesama R002 gitu kan ya, itu adalah, dia bertetangga gitu karena dia, ini ya, kelasnya sama, artinya dia tidak bisa dalam satu waktu gitu. Oke, kita lihat lagi di sini. Sama ya untuk kelas, semester 3 nih, kita, bisa juga sih menamai vertex-nya gini, berhubung di sini semester 3-nya itu cuma ada satu kelas, jadi kita namainya gini aja gitu. Karena kan dia ini ya, tidak ada yang R02-nya, jadi ya begini aja di semester 3, mata kuliah A ya gitu kan, semester 3 mata kuliah B, seperti itu.
Oke, ini juga sama ya seperti semester 5. Nah, kemudian kita gambarkan, karena ini grafnya besar gitu kan ya, karena kan melibatkan banyak sekali kelas, karena kelasnya besar, jadi kita bagi dia itu sub-sub graf ya, sub-sub graf. Jadi graf yang besar tadi kita bagi dia sub-sub graf gitu kan. Nah, jadi di sini, sub graf S1 itu kan artinya dia menggambarkan, mahasiswa semester 1 kelas R01 ya. Sub graf S2 kelas R02 semester 1. Subgraf S3 itu adalah, mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa semester 3. S4 ini adalah semester 5 RR01, S5 itu adalah semester 5 R02 ya. Jadi karena grafnya besar, makanya di sini kita pecah dia menjadi sub-sub graf ya. Nah, seperti ini ya, lumayan ruwet sih saya lihat ya. Lumayan ruwet nih. Nih, ini untuk yang ini, yang A ini adalah, semester 1 R01, yang B semester 2 R00 sorry, semester 1 R02 ya. Nah, ini sub-sub grafnya. Oke. Nah, di sini karena dia tidak nyaman digambarkan oleh seperti ini, itu kan agak pusing ya membacanya. Misalnya kayak apa nih? Misalnya ya ini kita nggak pusing ya membaca grafnya seperti ini kan. Nah, untuk itu, kita sajikan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Nah, kita sajikan dalam bentuk matriks seperti ini supaya, kita, gampang gitu kan ya membacanya. Oke, nah di sini ya, prinsipnya yaitu 2 buah vertex yang bertetangga tidak boleh diberi warna yang sama ya. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan ini ya. Nah, label satu itu maknanya adalah dia itu bertetangga ya. Jadi kalau dia itu bertetangga, kita kasih, ini ya, tanda angka satu ya. Nih coba lihat ya rekan-rekan. Coba kita lihat ya, ini untuk yang semester 1 dulu ya, semester 1 R01 ya di sini. Nah, mengapa di sini saya kasih label 1? Ya karena ini, karena kan, kelasnya sama ya, kelasnya sama yaitu R01 meskipun mata kuliahnya berbeda, ini mata kuliah A, ini mata kuliah B, tapi ini tidak bisa kita jadwalkan dalam satu waktu. Kenapa? Karena objeknya sama, yaitu sama-sama kelas R01 ya, jadi kita kasih label 1, artinya dia di sini tidak boleh ya, tidak boleh dikasih tidak boleh dikasih, eee, waktu yang sama gitu antara, mata kuliah 11A itu apa, teori bilangan ya kalau nggak salah tadi ya, teori bilangan teori bilangan di, kelas R01 ya. Ini juga nih, teori bilangan R01, bahasa Indonesia di R01 kan, kita kasih label 1 itu maknanya adalah dia itu tidak boleh dalam satu waktu ya, berarti dia kan ini ya bertetangga gitu jadinya. Nih, kita lihat ya di sini. Ini kita kasih label 1 ya artinya dia itu tidak boleh dalam satu waktu ya karena objeknya sama, sama-sama kelas R01 gitu ya. Coba kita lihat nih, antara, eee kelas ini ya, berarti kelas R01 semester 1 mata kuliah A, dengan mahasiswa semester 1 R002 mata kuliah A. Nah, ini tuh tidak boleh juga nih, meskipun mereka itu berbeda kelas ya, meskipun mereka itu berbeda kelas, ini juga kita kasih kasih label 1. Karena apa? Karena dosennya sama. Kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Ini kita kasih label 1 juga di matriksnya, karena dosennya sama, meskipun dia berbeda kelas gitu kan. Seperti ini ya, siapa nih dosennya? Samsida Rozi, Gusmaneli, Cut Mutahadah. Oke, kita lihat di, R02, untuk teori bilangan, iya dosennya sama gitu. Meskipun dia berbeda kelas ya, tapi dosennya sama, jadi tidak boleh kita, jadwalkan dalam satu waktu gitu ya, sama-sama jam 8.
atau sama-sama jam 9, nggak bisa ya, meskipun kelasnya berbeda, tapi dosennya sama, ya nggak bisa ya, seperti itu. Oke, sehingga di sini, di matriksnya itu, kita kasih label 1 juga di sini, artinya mata kuliah teori bilangan untuk R001 dengan mata kuliah teori bilangan untuk R002 itu tidak bisa dijadwalkan dalam satu waktu karena dosennya sama, ya. Nah, jadi kita kasih label 1 di sini. Oke, kita lihat lagi di sini. 11A artinya gini ya, mata kuliah teori bilangan untuk R001. Oke, ini mata kuliah B itu apa ya? Mata kuliah B itu bahasa Indonesia. Oke, dosennya beda ya antara teori bilangan dengan bahasa Indonesia. Oke, dosennya beda nih. Nah, ini 11A dengan 12B artinya kan di sini mata kuliah teori bilangan semester 1 kelas R01. 12B ini adalah mata kuliah bahasa Indonesia untuk semester 1 kelas R02. Nah, ini boleh kita labelkan dengan 0 ya. Kita labelkan dengan 0 artinya dia ini tidak bentrok ya dari segi kelas maupun dosen, karena di sini kan mata kuliahnya berbeda nih, dosennya berbeda, ya. Nah, makanya kita kasih 0 di sini, artinya dia ini memiliki kemungkinan untuk dijadwalkan dalam satu waktu, gitu ya. Nah, jadi di sini kita memberikan label 1 pada matriks ini untuk jadwal-jadwal yang tidak boleh dalam satu waktu. Jadi, yang dia itu bertetangga, kita beri labelnya 1 ya. Nah, yang tidak bertetangga, kita bisa kasih dia tuh labelnya 0, seperti itu ya, dan seterusnya. Oke, nah, di sini, rekan-rekan bisa download ya di LMS-nya itu. Di LMS-nya itu, saya sudah ini ya, kirimkan saya publish ini di LMS-nya itu ya, di materi. Silakan di materinya itu ya, di sini tuh ada Excel juga ya, ada Excel juga. Lambat. Itu sudah ada makro di Excel ya. Makro di Excel orang bikin, jadi kita tinggal pakai aja. Dia sudah bikin makronya di Excel ya untuk algoritma well Powerball. Jadi kita tinggal membuat matriksnya, kemudian kita jalankan, nanti dia akan mengeluarkan hasilnya seperti apa ya. Seperti kita tinggal menginput matriksnya. Tapi kan kita harus ngerti juga ya bagaimana sih menggambarkan graf, kemudian menentukan yang mana bertetangga, mana enggak gitu kan. Nah, ini silakan rekan-rekan di-download ini yang waki pewarnaan graf. Nah, ini silakan rekan-rekan download. Kita akan cobakan sama-sama gitu ya. Kita akan cobakan sama-sama untuk mengimplementasikan algoritma well Powerball ini. Oke, silakan di-download. Oke, nah kalau studi kasus kita yang tadi itu kan lumayan ribet ya menggambarkan matriksnya karena nggak cukup nanti waktu kita untuk menggambarkan matriksnya aja. Nah, di sini kita akan cobakan dengan menggunakan contoh kita kemarin ya, yang mengenai penjadwalan skripsi itu mungkin saya rasa lebih lebih simpel lah ya, lebih simpel. Nah, kita cobakan untuk kita terjemahkan itu. Coba kita ya mungkin ini agak takes time ya, agak perlu waktu, tapi nggak apa-apa, kita kan belajar, jadi nggak apa-apa pelan-pelan. Oke, kita mulaikan, atau kita coba lagi yang paling sederhana lagi lah ya, tunggu ya. Saya download materi yang minggu lalu itu yang paling sederhana. Kalau yang skripsi itu kan lumayan agak banyak ya. Nah, yang paling sederhana lagi lah, yang mengenai jadwal ujian itu kan lumayan sederhana ya. Ini.
Oke, sambil dicoba ya rekan-rekan ya, supaya kan kita memiliki kemampuan gitu kan ya untuk menerapkan satu algoritma untuk memecahkan permasalahan yang ada. Jadi ya tadi tujuan kita kenapa sih kita mempelajari ini ya algoritma optimasi ini ya sebenarnya tadi untuk membantu kita sih memahami memecahkan permasalahan sehari-hari itu bisa ternyata tuh bisa kita selesaikan dengan teknik-teknik atau algoritma-algoritma yang pernah kita pelajari seperti itu. Oke ya, di sini kita flashback lagi yang ini kemarin ya, karena kita mau mengimplementasikannya dengan menggunakan makro di Excel. Nah, minggu lalu kita telah menggambarkan ya, grafnya di sini implementasi algoritma Willpower dalam jadwal ujian akhir semester. Nah, kita langsung aja di sini kita implementasikan. Oke ya, ini rekan-rekan. Oke, kita langsung saya gambarkan juga mohon dibantu sayangnya. Oke ya, saya akan gambarkan di sini. Ya, di sini ada mahasiswa, ada nama mata kuliah ya. Kita mau jadwalkan ujian ya supaya dia itu tidak bentrok. Nah, jadi di sini yang menjadi vertex-nya itu adalah mata kuliahnya ya. Kenapa di sini? Ya karena mata kuliah ini tuh diambil oleh beberapa mahasiswa. Nah, jadi di sini yang menjadi vertex-nya adalah mata kuliah. Oke, kita cobakan di sini mata kuliahnya apa aja? Kecerdasan buatan. Oke, saya akan simbolkan ya. Saya akan simbolkan di sini ini adalah kecerdasan buatan. KCB aja lah saya bikin. Terus basis data. AB itu saya ini aja lah, saya SBD ya, sistem basis data. C itu adalah matdis ya, matdis. Apa aja yang diambil dan D itu adalah web. E itu adalah pemodelan ya, pemodelan. Semoga terbaca ya. Oke. Sekarang kita mulai aja lah dari mata kuliah KCB ini ya, A. Oke, kita gambarkan A. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini yang kuliah adalah Andi. Andi itu mengambil sistem basis data. Oke, berarti kecerdasan buatan ini bertetangga dengan sistem basis data karena dia tidak boleh kita jadwalkan dalam satu waktu karena diambil oleh Andi gitu ya. Karena diambil oleh Andi. Jadi artinya kan ada satu person gitu, satu objek yang mengambil dua mata kuliah gitu kan ya. Artinya mata kuliah tersebut tidak bisa kita jadwalkan dalam satu waktu. Tapi di sini mata kuliah kecerdasan buatan dengan sistem basis data dia bertetangga ya. Artinya di sini dia tidak boleh kita berikan dia itu jam yang sama gitu ya, jam yang sama. Oke. Sebentar ya, saya juga menuliskan di kertas gitu supaya nanti menggambarkan matriksnya itu mudah ya. Sebentar saya salin di kertas. Ini kalian juga sama-sama ya. Oke, kita lihat lagi. Siapa lagi yang mengambil kecerdasan buatan kalau di sini? Ini ya, Wati ya. Nih, dia mengambil kecerdasan buatan. Oke. Kemudian Wati juga mengambil sistem basis data. Oke, kemudian Wati juga mengambil pemodelan dan simulasi. Oke, artinya di sini kecerdasan buatan nggak boleh dalam satu waktu dengan pemodelan simulasi. Kemudian juga sistem basis data nggak boleh juga barengan dengan pemodelan simulasi ya. Kenapa? Karena Wati ini ngambil kecerdasan buatan, ngambil sistem basis data,
ngambil pemodelan dan simulasi, artinya mata kuliah ini tidak boleh dalam satu waktu gitu. Oke, berarti di sini apa nih, pemodelan simulasi itu apa? E ya, artinya di sini A sama E itu bertetangga ya, karena dia tidak boleh dalam satu waktu nih kecerdasan buatan dan pemodelan simulasi. Sama juga nih, sistem basis data juga tidak boleh dengan satu waktu dengan pemodelan dan simulasi. Berarti yang B ini tidak boleh dengan ini. Oke ya, ini udah. Saya gambarkan di kertas. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Siapa sih yang mengambil kecerdasan buatan? Oh, Fadil. Fadil nih ya. Fadil ini mengambil pemrograman web. Mengambil pemrograman web. Oke ya. Pemrograman web. Web itu apa? D. Nih. Oke, berarti kecerdasan buatan tidak boleh. Kecerdasan buatan itu tidak boleh barengan dengan pemrograman web ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi yang Budi. Budi itu mengambil matematika diskrit dan pemrograman web. Ya, matematika diskrit dengan pemrograman web. Oke, berarti matematika diskrit ini C ya. C ini matematika diskrit tidak boleh dengan pemrograman web. Oke, seperti ini jadinya. Oke. Berarti yang kita kasih warna ya, berarti kan yang bertetangga tidak boleh kita kasih warna sama. Nah, kita mulaikan dengan vertex yang berderajat tinggi. Kalau kita lihat di sini derajat yang tinggi itu adalah A ya, kecerdasan buatan. Ya, kita balikan di sini warna merah. Berarti yang bisa kita kasih warna merah lainnya lagi yang mana nih? Kalau dari gambar saya nih, C ya. Coba, ya mudah-mudahan kita nggak salah gambarnya ya. Oke, berarti A udah, C udah. Oke, kemudian kita ke vertex yang berderajat tinggi berikutnya. B2, derajatnya E juga 2, D 2, ya terserah lah yang mana. Oke, kita mulai dari yang B aja ya, kita kasih warna hijau. Yang B. Oke, berarti yang boleh kita kasih warna hijau berikutnya yang mana? D. D ya, berarti sini hijau. Oke, berarti D deh ya. Oke, berarti di sini pemodelan simulasi, berarti kita ngasih warna biru. Yang mudah-mudahan kita nggak salah ya. Oke, nah di sini tuh berarti bilangan kromatiknya itu ada 3 ya. Bilangan kromatiknya ada 3. Oke, saya gambarkan dulu. Oke, coba kita lihat hasilnya ya, rekan-rekan. Benar nggak yang kita kerjakan ini? Oke, benar ya di sini bahwa ini yang E itu adalah pemodelan simulasi dia sendirian ya. Kemudian yang A kecerdasan buatan itu sama dengan MATDIS ya, yang merah ini. Yang merah ini ya kecerdasan buatan dan MATDIS. Kemudian yang sama-sama warna hijau itu web dan sistem basis data. Oke, sama ya. Oke, nah ini kita sudah dapatkan di sini. Oke, saya tulis dulu, sorry ya. Saya tulis dulu. Mata kuliah ini kecerdasan buatan dengan MATDIS. Oke, periode yang kedua ini adalah sistem basis data
dan web. Yang ketiga ini adalah simulasi. Oke, nah sudah dapat ya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan matriksnya ya. Kita akan menggambarkan matriks di mana yang mata kuliah yang bertetangga di sini tuh ya, yang bertetangga ini kita kasih dia tuh label 1. Yang bertetangga kita kasih label 1 ya. Ini di sini saya akan masuk ke nih. Ya, silakan rekan-rekan yang file Waki pewarnaan graf tadi tolong dibuka ya. Nah, ini bentuknya. Ini bentuknya ya, ini bentuknya. Ini bentuknya. Oke, di sini tuh masukkan ada ya di atasnya nih, masukkan banyak titik. Masukkan banyak titik tuh maknanya apa? Ada berapa banyak vertex ya? Ada berapa banyak vertex yang kita bentuk ya? Ada berapa banyak vertex. Nah, kalau studi kasus kita tadi itu vertexnya ada berapa? Yang sudah kita gambarkan tadi ada berapa vertexnya? Ini masih ingat? Halo? 5. Ada 5, ya benar. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 vertexnya. Oke, ya kita sama-sama ya buka di Excel-nya. Nah, di sini ada 5 vertexnya. Ini ya, ada 5 vertexnya. Jadi kita oke di sini. Nah, dia akan otomatis membentuk 5 ya di sini. Oke, habis itu kita tulis apa nama-nama vertexnya. Oke, berarti sini A ya. Di sini B, dia itu akan otomatis lah ya di sini nih. Ikut juga di sini C, di sini D, di sini E ya. Nah, sekarang kita akan nggak mau sih ini. Nah, di sini tuh dia akan ini ya, akan kita isikan yang mana sih dia itu yang saling bertetangga ya. Nah, kita sudah tahu tadi A, kalau dari gambar ya, kalau dari gambarnya tadi itu kan A ini bertetangga dengan sorry. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu ya ada 5 vertexnya. Jadi kita bikin ya di Excel ini tuh ada 5 ya, 5 kali 5 gitu kan. Matriks itu kan dia ini ya matriks bujur sangkar ya. Oke. Kita isikan di sini. Kalau A sama A ini ya kita kosongin aja ya, kita kosongin aja di sini. Kalau dia sama-sama dia itu kita kosongin aja. Nah, yang kita kasih label itu yang dia 1, artinya dia itu bertetangga. Nah, tadi kalau kita gambarkan tadi ya, A itu bertetangga dengan, saya share lagi ya di sini, misalnya
Yang A itu adalah mata kuliah 1 ya, kecerdasan buatan. Dia itu bertetangga dengan sistem basis data ya. Kemudian dia itu bertetangga dengan mata kuliah pemodelan simulasi. Oke, dia itu juga bertetangga dengan web ya. Nah, oke. Dia itu bertetangga dengan ya dengan mata kuliah web. Oke, jadi kita digambarkan di sini yang A itu dia bertetangga dengan mata kuliah yang kita labelkan B ya, sistem basis data. Sehingga kita kasih dia sini angka 1 gitu ya. Selanjutnya kita lihat lagi, A ini dia itu bertetangga dengan siapa? Berdasarkan graf yang kita gambarkan tadi. Nah, dia itu bertetangga dengan mata kuliah pemrograman web yang kita kasih label D tadi ya. Nah, ini kita kasih 1. Oke. Mana lagi? A ini dia itu bertetangga dengan mata kuliah pemodelan. Yang pemodelan tadi kita labelin vertexnya E ya. Nah, ini artinya yang 1 ini ya, ini ya, A itu bertetangga dengan B, kita kasih label 1. A itu bertetangga dengan D, kita kasih label 1 ya. Kemudian A itu bertetangga dengan E, kita kasih label 1. Ini akan otomatis loh dianya. Ini akan otomatis ya, dianya ini. Kan ini bacanya nih, gila nih. D itu bertetangga dengan A, E itu bertetangga dengan A gitu ya. Oke, yang tidak bertetangga gimana? Kita kasih dia label 0, tidak bertetangga. A ini kan tidak bertetangga dengan C ya. Jadi kita kasih label 0 di sini. Oke, berikutnya kita masuk lagi ke vertex B ya. Kita masuk ke vertex B. Vertex B tadi mata kuliah sistem basis data, dia itu bertetangga dengan mata kuliah pemodelan tadi. Coba kita lihat lagi di sini ya. Mata kuliah sistem basis data MK2, dia itu bertetangga dengan MK6 ini ya, pemodelan simulasi. Nah, di sini. Jadi, kita di sini kita gambarkan. Kita kasih label ya. Mata kuliah B ini bertetangga dengan E. Kita kasih. Yang tidak bertetangga, kita kasih 0 ya. Kita kasih 0 di sini. Ini juga ya, yang tidak bertetangga kita kasih 0. Nah, yang dengan diri dia sendiri, misalnya A dengan A, B dengan B, itu kita biarin aja diagonalnya kosong ya. Kita biarin aja diagonalnya kosong. Yang ini kalau dengan diri dia sendiri nih, A dengan A, B dengan B ini kita biarin kosong. Nah, berikutnya kita ke vertex C ya. Kita ke vertex C. Kita lihat C ini bertetangga dengan siapa? C mata kuliah MATDIS tadi bertetangga dengan mata kuliah pemrograman web ya. Jadi C ini bertetangga dengan D. Jadi kita kasih dia sini 1 ya. Oke, C ini tidak bertetangga dengan E. Jadi kita kasih 0. Untuk C dengan C sendiri, diagonalnya kita kosongin aja. Yang diagonal ini kita kosongin ya. Oke, kemudian kita lihat D itu bertetangga dengan siapa? Dengan C. Oke, udah ya. D itu bertetangga dengan siapa? Dengan A. Udah. Oke, yang tidak bertetangga itu dengan E. Berarti 0 di sini. Nih, selanjutnya kita lihat. E itu bertetangga dengan siapa? Dengan B. Ini nih, B. E itu bertetangga dengan siapa? Dengan A. Oke, berarti E ini tidak bertetangga dengan D. Oke, kita kasih 0. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, kita sudah dapat nih matriksnya. Jadi yang diagonal ya, ini yang diagonal memang kosong ya. Diagonal itu kan artinya dengan diri dia sendiri nih. A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D, E dengan E ya. Yang satu ini adalah maknanya dia itu bertetangga ya. Misalnya kayak A, vertex A bertetangga dengan B, vertex A bertetangga dengan D, vertex A bertetangga dengan E ya, seperti itu. Nih, vertex B
tetangga dengan A, vertex B tetangga dengan E ya. Nih, C juga nih. C, vertex C tetangga dengan D. Vertex D tetangga dengan A, tetangga dengan C ya. Yang 0 ini artinya dia tidak bertetangga ya, seperti itu. Gimana rekan-rekan bisa mengikuti sampai sini? Sampai menggambarkan matriks ini gimana? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, sudah paham ya maknanya 1 itu apa, 0 itu apa. Jadi 1 itu adalah kalau dia bertetangga, kita kasih dia 1 ya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke ini ya, yang sheet yang nomor 2. Sheet nomor 2-nya. Jadi sebenarnya tuh ini tuh untuk memudahkan kita aja sih sebenarnya ya. Nah, ini tuh untuk memudahkan kita aja nih, yang matriks-matriks ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke sheet kedua. Oke, kita masukkan di sini tuh ada berapa sih titiknya? Misalnya di sini ada 5 ya titiknya ya. Tadi vertex kita 5 ya. Nah, oke. Oh, sorry. Nah, ini. Kita isikan 5. Oke ya, kita isikan 5. Ini kita ganti ya. Kita coba kita ganti A. Di sini kita isikan B. Coba ya, mudah-mudahan saya nggak salah nih. Kita isikan di sini C. B. Ini E. Ini sama ya. A. B. C. B. E ya. Oke, nah di sini tadi kan kita sudah dapat nih matriks awal ya. Jadi sebenarnya yang ini tuh untuk memudahkan kita mengisi matriks, karena kalau kita isi dia misalnya kayak A bertetangga dengan B, nanti dia tuh secara otomatis B juga tetangga dengan A gitu. Jadi yang di sheet awal ini itu memudahkan kita untuk membuat matriks ya, karena kan dia matriks bujur sangkar gitu. Jadi dia otomatis ketika kita misalnya isikan A bertetangga dengan B 1, oh berarti B juga bertetangga dengan A gitu kan. Jadi dia otomatis terisi 1 juga gitu. Nah, ini kita copy aja ini ya, ini hasil kita sudah itu coba ya saya copy. Kita masuk ke sini. Ya, ya sudah. Oke ya, kemudian apalagi ya, ini saya agak lupa nih menggunakannya. Sebentar kita coba ya. Kemudian warna. Oke, matriks sudah simetri, oke. Baris dalam konteks sudah terisi lanjut, oke. Nah, jadi dia itu akan otomatis menghitung derajat. Ya, benar ya. A itu derajatnya 3, B derajat 2, D derajat 2, E-nya juga derajat 2, kemudian C derajatnya 1. Dia akan otomatis nih. Gitu. Yes. Bagaimana hasilnya? Wah, kita sudah dapat nih. Nih, langsung ada. Alhamdulillah berhasil, ada 3 warna. Daftar warna dan titiknya, ya kita lihat ya dari hasil kita. Ini hasilnya untuk warna yang pertama. Untuk warna yang pertama itu A sama C. Benar nggak ya mata kuliah kecerdasan buatan dengan matdis? Oh benar ya, hasilnya benar nih. Kemudian pewarnaan yang kedua yaitu mata kuliah B dengan D ya. Sistem basis data dan web. Oh oke, benar. Ya kita mau cross check aja ya dengan hasil manual kita tadi. Kalau kita implementasikan ke makro Excel ini, oh benar atau tidak ya, seperti itu. Kemudian warna yang ketiga yaitu E, pemodelan simulasi. Oke, benar. Nah, di sini artinya di sini kita memiliki 3 warna ya. Di sini ada bilangan kromatis kita ada 3 ya. Nah, ini tuh maknanya apa sih, Bu? Ya, artinya yang memiliki satu warna ya,
yang memiliki satu warna itu dia memiliki artinya bisa ditempatkan dalam satu waktu yang sama. Misalnya kayak ini, mata kuliah A kecerdasan buatan dengan mata kuliah Mathis itu bisa kita jadwalkan sama-sama jam 8 gitu ya, karena tidak ada yang bentrok orangnya. Nah, sama juga nih dengan mata kuliah yang ini ya, yang warna kedua, yaitu sistem basis data dan web. Ini kita bisa taruh di waktu yang sama, misalnya sama-sama jam 10 gitu. Ini juga yang mata kuliah E ini adalah pemodelan simulasi. Ini tuh bisa ya karena dia nggak ada temennya ya, berarti dia sendirian gitu. Ya di jam yang lain, misalnya jam 1 misalnya seperti itu. Ya jadi yang memiliki satu warna itu artinya adalah bisa dijadwalkan di jam yang sama ya, seperti itu. Kalau warnanya berbeda, berarti dia ini nggak boleh kita taruh dalam satu waktu gitu. Karena apa? Bisa saja karena kelasnya yang bentrok atau orangnya bentrok, bisa seperti itu ya. Oke, sampai sini udah ada yang berhasil nggak? Halo? Berhasil ya? Siapa tadi berhasil? Kristina ya? Nah, begitu. Nah, itu contoh ya. Jadi itu contoh penerapan ya algoritma well power untuk penjadwalan. Nah, jadi rekan-rekan yang mau mengambil UASnya itu adalah project, rekan-rekan bisa mengimplementasikan algoritma well power. Tapi jangan menggunakan makro ini ya, karena ini gampang. Karena kalau kita tahu matriksnya langsung diterapkan. Jadi tapi yang untuk project-nya kalian harus menggambarkan matriksnya, kemudian kalian ya kasih warna sendiri ya, kasih warna sendiri gitu. Nah, tapi untuk meng-cross check-nya ya, nanti kalian di laporan itu juga bisa kalian cari dengan cara manual. Kemudian untuk meng-cross check-nya benar atau tidak yang kalian hasilkan itu, kalian compare dengan makro Excel ini yang wasi pewarnaan graf ini. Jadi kalian compare hasilnya seperti itu. Oke ya. Nah, coba lagi kita untuk contoh kasus berikutnya. Oke, ya mudah-mudahan masih menarik ya. Ini masih semangat ya. Oke, kita lihat lagi contoh kasus berikutnya yang ini agak ribet sedikit. Next time lah kita membutuhkan waktu agak banyak ya. Jam kita berapa nih? Jam 9 ya. Jadi kita masih ada waktu agak banyak. Oke, rekan-rekan. Kita coba lagi ya dengan contoh kasus yang ini. Oke. Kita gambarkan ya. Saya unmute dulu. Oke, ya. Di sini yang menjadi vertex-nya adalah mahasiswa ya di sini. Nah, ini yang menjadi vertex-nya di sini adalah mahasiswa. Oke ya. Nah, di sini dia kita akan menjadwalkan jadwal sidang di mana dosen penguji, dosen pembimbing itu tidak boleh menguji dalam satu waktu yang sama gitu kan ya. Misalnya kayak Ibu Musli ini tidak boleh menguji Mas Huda juga, misalnya Isbani sama Mas Huda sama-sama jam 8, nggak bisa ya. Nah, jadi setiap mahasiswa ini kita jadwalkan tidak boleh ada dosen pembimbing atau dosen pengujinya itu yang bentrok ya, seperti itu. Oke, kita langsung gambarin aja di sini. Oke, kita tulis di sini mahasiswa 07 ya. Mahasiswa 07. Oke, di sini saya juga gambarkan di kertas ya supaya saya mudah. 07. Oke. Isbani ini punya dosen penguji Arifin dan Ibu Musli ya. Kita lihat di sini. Kita mulai dari Pak Arifin dulu ya. Pak Arifin, apakah ada di sini? Ada nggak? Coba bantu saya ya. Mana tahu saya ini ya nggak kelihatan gitu. Coba. Pak Arifin ada nggak di sini? Halo, halo? Enggak, Bu. Enggak, ya, nggak ada ya. Oke, berarti kita
ke Ibu Musli lagi. Apakah Ibu Musli ada? Oh, ada. Ibu Musli ini dengan Mas Huda. Mas Huda nomor 20. Nah, artinya Isbani tidak boleh dengan Mas Huda. Waktunya ya, ketika itu. Oke, kita lihat lagi Ibu Musli dengan siapa? Dengan Ibu Musli ini ya. 24. Berarti 20 dengan 24 nggak boleh. 07 dengan 24 juga nggak boleh. Terus 04. 04 ya. Jadi 07 nggak boleh dengan 04. Kemudian 24 juga nggak boleh dengan 04. Terus 20 juga nggak boleh dengan 04. Oke ya, kita sudah dapat ini dulu gitu. Saya gambarkan. Kalian juga gambar dong ya. Supaya nanti pas kita ngisi matriksnya kita bisa tahu gitu. Oke, 24 dengan 04 nggak bisa. 20, 07 dengan 24 nggak bisa. Oke ya. Nah, kita berikutnya yang Mas Huda ya, nomor 20. Oke, yang Bu Musli tadi kan udah selesai nih ya. Oke, jadi di sekarang 20 ya, Mas Huda. Kita lihat nih, Ibu Tri Susilaningtyas. Tri Susilaningtyas itu ada di mana? Ada di 05, 01, 24. Nah, oke. Berarti 20 ini tidak bisa dengan 05. 05 ya di sini. Nah, ya. Kemudian ini 05 ya. 01. Oke, berarti 20 ini nggak boleh dengan 01. Berarti sama juga nih. 05 juga nggak boleh dengan 01. Oke, berarti Tri Susilaningtyas ini 05, 01, 24. Oke, berarti 01 itu tidak bisa juga dengan 24 karena ada Ibu Tri Susilaningtyas ya. Nah, kemudian 05 juga nggak bisa nih dengan 24 karena ada Ibu Tri Susilaningtyas nih ya, 05 dengan 24. Nah, seperti itu ya, rekan. Oke, saya gambarin lagi. 05, 01, 5 dengan 01, 05 dengan 24, 24 dengan 51. Oke. Ya. Kemudian kita ke 12. 12 tuh di mana ya di sini ya? 12 ini Bapak Salahuddin. Salahuddin, ya. Salahuddin ada di sini ya. Salahuddin tuh ada di sini. Jadi kita lihat kiri kanan gitu. Salahuddin tuh di sini nggak? Nggak ada. Di bawah sini ada. Oke, berarti di sini Bapak Salahuddin, berarti nomor 12, mahasiswa nomor 12 ini tidak bisa kita jadwalkan dengan mahasiswa nomor 04. Nah, ini ya. Berarti 12 ini tidak bisa kita jadwalkan dengan 04. Oke, kemudian Ibu Puri. Ibu Puri ya, pembimbingnya. Kita lihat, Bu Puri ini ada di nomor berapa? Di nomor 06. Oke, berarti satu sini ya, 06. Oke, nomor 12 ini tidak bisa bersama dengan 06. 12 ini tidak bisa dengan 06. Kemudian kita lihat lagi, Bu Puri itu dengan mana lagi sih? Dengan 05 ya. Oke, berarti 12 ini nggak bisa dengan 05. Berarti 06 juga nggak bisa dengan 05 ya. Jadi sorry ya, grafnya agak jelek gitu. 12 ini tidak bisa dengan 05 karena sama-sama Ibu Puri.
12 ini tidak bisa dengan 05 ya, karena sama-sama Ibu Puri. Berarti 06 juga tidak bisa dengan 05, karena sama-sama Ibu Puri ya. Berarti 12, 06, 05. Oke, kita lihat lagi. Oh, ternyata 01 ya. 01. 01 juga ini Ibu Puri. Oke, berarti 12 tidak bisa dengan 01. Oke, kita gambarkan. 12 tidak bisa dengan 01. 12 tidak bisa dengan 01 ya. Ini kita pelan-pelan ya lihatnya. 12 itu dengan 01 Bu Puri nggak bisa. Oke. 05 dengan 01 nggak bisa. Oke, berarti 06 dengan 01 juga nggak bisa. Nah, kemana nih ya? Di sini aja lah. Sorry, agak jelek nih. 06 dengan 01. Jadi agak pusing ya lihat matriksnya. Jadi mungkin kalian bisa menggambarkan dengan baik ya, biar nggak tumpang-tumpang tindih gitu. Oke, kemudian kita 12 udah, 06 lagi. 06 itu Ibu Puri kan tadi sudah selesai ya ceritanya ya. Oke, sekarang kita ke Bapak Abdurrahman. 06 Bapak Abdurrahman. Abdurrahman itu ada di 08. 06 dengan 08. 08 itu di sini aja lah. Oke, 06 dengan 08. 06 dengan 08. Bapak Abdurrahman. Oke. Ini Bu Puri udah selesai ya. Oke, 05 Ibu Tri Susila Ningtyas sudah selesai nih ya masalahnya dengan ini juga Ibu Puri udah selesai dia. Oke, nomor 23. Oh, sorry. 06 ini ternyata 06. 06 tadi dengan 08 Pak Abdurrahman ya. 06 dengan 23 ya. Nanti di sini 06 Pak Abdurrahman dengan 23. Oke. Berarti Pak Abdurrahman lagi mana? 08 dengan 23 juga. 08 23 itu dengan 08 06 juga dengan 23. Oke. Ini kita gambarkan ya, emang agak-agak ribet sedikit sih. Oke. Terakhir kita di mana tadi? Ini sudah Pak Abdurrahman tadi 23 dengan 08 dengan 06. Oke, udah. Kemudian kita lihat lagi Ibu Trinovita ya. Ibu Trinovita, apakah ada di sini? Oh, tidak ada, ya udah. Juga tidak ada. Oke, kemudian Ibu Tri Susila Ningtyas tadi udah selesai ya tadi dia. Udah selesai. 01 dengan 05 dengan 20 ya. Dengan 24. Oke, udah. Bu Musli juga udah selesai. Pak Abdurrahman juga ya 08 dengan 23 dengan 06. Oke, udah selesai. Sekarang kita lihat ya, Ibu Fitria Eka. Ibu Fitria Eka tidak ada ya, tidak ada nih. Ibu Fitria Eka nggak ada yang samaan lagi dengan dia nih. Tidak ada. Oke. Mahasiswa 08 udah, mahasiswa 24 udah, mahasiswa 01 udah, mahasiswa 04 udah ya. Pak Salahuddin lagi, Salahuddin 04 dengan 12. 04 dengan 12. Oke, udah ya. Nah, ini udah selesai. Kita menggambarkan grafnya. Coba kita cek lagi ya. Apakah semuanya itu udah? Mahasiswa 07 ada, mahasiswa 20 ada, mahasiswa 12 ada, mahasiswa 06 ada, mahasiswa 05 ada, mahasiswa 23 ada, mahasiswa 01 ada, mahasiswa 24 ada, 08 ada, kemudian mahasiswa 04 ada ya, 04 itu Salahuddin.
4 dengan 12. Oke, nah udah selesai ya. Nah sekarang kita menggambarkan matriksnya. Memang ini kelihatannya memang agak-agak ribet ya, agak-agak ribet di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 07-nya. Saya cross-check dulu ya. 06, 06, 5, oke, 12, 3. Oke deh, udah ya. Ini adalah graf yang udah kita gambarkan ya rekan-rekan. Sekarang saya mau masuk ke ini ya, ke sini lagi. Awal. Ini di sini ya, di sini. Nah, di sini tuh kita tadi ada berapa sih vertex kita ya? Nah, ada berapa vertex kita? Kita harus tahu dulu. Oh, ada 10 vertex kita. Ada 10. Ada 10 nih. Jadi kita isikan dulu di sini 10. Oke. Nah, dia akan berbentuk 10 ya. 10. Nah, sekarang kita isikan di sini. Di sini saya akan isikan dari yang nomor kecil dulu ya biar berurutan. 01 04 05 06. Ini sesuai dengan ini ya, ini belakang mahasiswa tadi biar lebih mudah sih tadi saya. 06, 05, 07, 08, 12, 20, 24, 23, 23, 24 ya. Oke. Nah, 24. Oke ya, rekan-rekan, kemudian kita akan isikan. Ini saya minta kalian menggambarkan grafnya juga biar sama-sama kita tahu apa ngisi matriksnya. Oke, di sini saya mulaikan dengan 01 dulu. Oke, kalau sesuai dengan graf yang saya gambarkan, di sini tuh 01 bertetangga dengan 05 ya, sehingga kita di sini isi 1. Oke, kemudian 01 itu bertetangga dengan 20. Oke ya, bertetangga dengan 20. Oke. Bertetangga dengan 24. Bertetangga dengan 24. Oke, 05, 20, 24. Oh ya, 12. Bertetangga dengan 12. Oke, saya ulang ya, 01 dengan 05, bertetangga dengan 20, bertetangga dengan 24, bertetangga dengan 12, bertetangga dengan 06, bertetangga dengan 06. Ntar ya, saya hitung lagi nih. 01 ini bertetangga dengan 05, bertetangga dengan 20, bertetangga dengan 24. Nah, otomatis dia tuh 24, bertetangga dengan 12, bertetangga dengan 06. Oke, berarti matriks derajatnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak? 5. Oke, benar ya. Oke, berikutnya kita mulai lagi dengan nomor 4 ya. Kita lihat lagi 04. 04 ini bertetangga dengan 24. Oke. Bertetangga dengan 20. Bertetangga dengan 20. Bertetangga dengan 07.
bertetangga dengan 12. Jadi jangan lupa diklik-klik ya, biar dia ikut otomatis nih. Artinya vertex 12 bertetangga dengan 4 gitu. Jadi dia apa namanya, simetri. Nah, gitu. Oke, selanjutnya vertex nomor 5 ya. 5 itu bertetangga dengan 1. Oke, udah ya, nih. 5 itu bertetangga dengan 20. 1. 5 itu bertetangga dengan 24. Oke. 5 itu bertetangga dengan 20 udah, bertetangga dengan 1 udah, bertetangga dengan 24 udah. Oke, sekarang 5 itu bertetangga dengan 12. 12. Oke. 12 itu ya. Nih, ya, kita hitung cek lagi nih. 5 dengan 20 udah, 5 dengan 24 udah, 5 dengan 1 udah, 5 dengan 12 udah, 5 dengan 06 ya. 5 dengan 06. Sorry. Ya. Oke, 5 ini derajatnya ada 5, benar. Selanjutnya kita ke matriks nomor vertex nomor 06. Oke, kita lihat ya. 06 ini bertetangga dengan 08. Makanya kita perlu menggambarkan graf gitu. Karena supaya kita lihat, supaya kita tahu nih dia bertetangga dengan mana aja. Ya. Nih, nomor 06 itu bertetangga dengan 08. Kemudian 06 itu bertetangga dengan 12. Oke. 06 bertetangga dengan 05. Oh, udah ada ya. 06 bertetangga dengan 01. Udah ada. Udah ya. Kita lihat di sini 6 itu derajatnya 4. Benar ya, derajatnya 4. Oke, sekarang kita lihat lagi 07 ya. 07 itu bertetangga dengan 20. 07 itu bertetangga dengan 24. 24, 07 itu bertetangga dengan 4. Oke, udah ya, benar. Ini 7, itu derajatnya ada 3. Oke, kemudian mana lagi? 08. 08 itu bertetangga dengan 06. Oke, benar, ya sudah. 08 itu bertetangga dengan 23. Oke, benar ya, derajat 08 ini derajatnya derajat 2. Oke, benar. Oke, selanjutnya kita ke nomor 12. Nomor 12 itu bertetangga dengan 01. Oke, udah. 12 ini bertetangga dengan 04. Oke, udah. 12 setengah dengan 04, oke udah ya. 12 dengan 01 udah. 12 dengan 05. Oke, 12 dengan 05 udah. 12 dengan 06 udah. Oke, berarti 12 ini derajatnya 4. Oke, udah ya. Nah, kemudian nomor 20. Nah, kita lihat lagi 20 ini bertetangga dengan 05. Udah. 20 itu bertetangga dengan 01. Udah. 20 itu bertetangga dengan 4. Udah. 20 itu bertetangga dengan 07. Udah ya di sini. Oke, mana lagi yang belum nih? 20 ini bertetangga dengan 24. Oke, berarti 20 ini derajatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Benar enggak 5? Oh, benar, udah. Sekarang kita ke nomor 23. 23 itu bertetangga dengan 08. Benar. 23 bertetangga dengan 06.
Oh, oke. 06, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 06 tadi kelewat ya saya. 6 ini bertetangga dengan 23 juga nih. Nah, ini otomatis ya. Kita lihat di sini 23 bertetangga dengan 06, bertetangga dengan 08. Oke, udah. Ya. Kemudian apalagi yang belum? Nomor 24. 24 bertetangga dengan 01, udah. Bertetangga dengan 05, udah. Bertetangga dengan 04, di sini sudah. Bertetangga dengan 07, udah. Bertetangga dengan 20, udah. Berarti derajatnya 1, 2, 3, 4, 5. 5, benar. Oh, udah. Oke ya, udah benar di sini, udah ya. Ini kita sudah selesai. Nah, sekarang kita kasih angka 0 ya. Jadi yang tidak bertetangga, kita kasih angka 0 kecuali diagonalnya. Berarti di sini nih, kayak 1 dengan 04, ini ya kita kasih 0, ini juga kita kasih 0 ya. Artinya dia ini tidak bertetangga. Oke. Oh ya, dia di sini mengandung sistemnya ini ya, simetris. Jadi kita tidak perlu, misalnya kayak gini, saya tadi kan ngisi 140, jadi 41 saya nggak perlu isi lagi karena dia otomatis. Nah, kayak gini ya. Nah, ini saya isi 46, 0, nanti 64 juga 0. Nah, ini. Empat enam ini 0. Oke ya, nih. Ini lagi nih. Ini saya yang diagonal kita jangan kasih 0 ya. 57, 0. 58, 0. 5, 2, 5, 2, 3, 0 ya. Ini juga kita kasih 0. Nah, 57. 7. Hmm. Oke, ini 78, 0. 12, 0, 0. Nah, ya. 12, 8, 0. Dua puluh, 12, 0. 0. 0 ya. Oke, mana lagi nih? Ya. Ini 0. Di sini 23, 20. 24, 23, 0. Ini ya agak-agak sensitif sih memang. Oke, di sini. Nah, ini dia agak sensitif. Coba saya itu 23, 24. Nah, ya. Di sini 28. Di sini 20. Nah, oke. Ini sudah kita terbentuk ya matris seperti ini. Nah, selanjutnya coba kita masuk ke sini ya, waktu pewarnaan graf yang sheet yang kedua. Kita isikan lagi di sini 10, di sini kita oke.
Coba kita masukin ini dulu. Ya. Nah, ini kita kopikan aja. Di sini ya, kita kopikan aja ini biar gampang ya. Copy. Kita masuk ke sini nih. Ini sudah 10 nih ya. Paste. Nah, ini juga kita kopikan ini. Copy. Kita paste di sini ya. Oke, nah ini kita kopikan juga ini isinya ya. Ini ya, jadi di sheet yang matriks awal ini itu membantu kita untuk membentuk matriks ya, supaya matriksnya itu nggak salah deh kalau simetri gitu. Oke, kita paste di sini. Nah, ya, ini sudah selesai. Oke, coba kita di warna. Oke. Gitu ya, 10 warna. Matriks sudah simetri, oke. Nah, dia akan otomatis nih. 1, yang 01 derajatnya 5. Oh, benar. Kemudian yang vertex nomor 04 derajatnya 4, benar. Vertex 05 derajatnya 5, benar nih ya. Ini sesuai dengan yang saya gambarkan ya. Kemudian yang vertex nomor 6, 5 derajatnya, benar. 07, 3 derajatnya. 8 derajatnya 2. 12 derajatnya 4, benar. 20 derajatnya 5, benar nih. 23 derajatnya 2. 24 derajatnya 5, benar. Ya, jadi dia tuh otomatis menghitung derajatnya. Jadi yang penting kita membuat matriksnya itu benar. Jadi kalau matriksnya benar, dia akan menghitung derajatnya benar ya. Jadi kita hitung aja yes, matriks sudah diurutkan berdasarkan derajat, lanjut. Derajat, ya lanjut. Ya. Nah, di sini rekan-rekan, kita dapatlah di sini ada 4 ya, ada 4 di sini warnanya. Oke, sebentar ya, ini ganggu-ganggu terus nih. Oke ya, nah di sini kita dapat nih. Kita dapat ada bilangan kromatiknya ada 4 ya, artinya di sini ada 4 warna. Nah, ini berarti penjadwalannya ini ada 4 sesi gitu. Jadi yang boleh dalam satu waktu yaitu mahasiswa nomor 01, mahasiswa yang NIM 01, NIM 04, NIM 08 ya. Coba saya tuliskan dulu ya. Bener nggak? 01, 04, 08. Sesi yang kedua yaitu mahasiswa 05, 07, sama 23. Sesi yang ketiga yaitu mahasiswa 06 sama mahasiswa 020 ya. Sesi yang keempat ada mahasiswa 24 sama 12. Ini yang kita dapatkan. Oke ya. Coba saya ke sini lagi. Oke. Coba kita cek ya. Ini berdasarkan hasil. Mahasiswa 01, 01 sama 04. 01 dengan 04. Ya, kita lihat apakah ada yang sama nggak ya dosennya. Trisucialin Tias, Puri, Salahuddin, Musli. Oh, nggak ada ya, aman. Lihat lagi yang 08, Abdurrahman sama Fitria Eka. Oke, benar ya, nggak ada yang bentrok dosennya. Oke, kita lihat lagi sesi yang kedua, yaitu 05, Ibu Trisucialin Tias dengan Ibu Puri. Kemudian 07,
Arifin dan Musli. Oke, aman, tidak ada yang bentrok ya. Nomor 23, Bapak Abdurrahman dengan Ibu Trinovita. Oke, benar, nggak ada yang bentrok ya, pas, aman. Kita lihat lagi yang nomor sesi yang ketiga, yaitu 06 dengan 20. 06 dengan 20. Bapak Abdurrahman dengan Ibu Puri. Nomor 20, Tri Susialintias dengan Musli. Oke, aman ya, nggak ada yang bentrok. Nomor 4, sesi yang keempat, yaitu NIM 24 dengan NIM 12. NIM 24 Ibu Tri Susialintias sama Ibu Musli. Kemudian yang 12 Bapak Salahuddin dengan Ibu Puri. Ya, oke ya, kita mendapatkan jadwal yang tidak bentrok. Ini sayangnya saya ini ya, udah nggak saya simpan dari gambar-gambar tadi ya. Nah itu tadi hasil kita ada 4. Coba kita compare dengan yang di sini tuh. Ada berapa sih? Benar sih sama-sama 4 gitu. Tapi di sini dia tuh agak salah sedikit ya. Soalnya coba ya, nomor 07 dengan 20 itu dia ini bertetangga, ini nggak bisa ya. 07 dengan 12 dengan 06, ini bentrok loh. Nah ini, jadi benar bilangan kromatiknya 4, tapi isinya ini salah dia ya. Karena ada yang bentrok di sini, ini masih salah dia. Oke, coba kita tes manual ya, tes manual. Nggak apa-apa, saya gambarkan ulang lagi. Tes manual ya, manual. Saya gambarkan dari 07 dulu nih. 07 itu dengan 20, 20 itu dengan 05, ya 07 itu dengan 24, 24 itu dengan 05, dengan 20, dan 01 itu dengan 05, dengan 20, dengan 24, 24 itu dengan 07, ini ada 04 ya, 04 itu dengan 20, dengan 24, oke, habis itu 07 dengan 04, nah di sini ada 12, 12 itu dengan 04, dengan 01, 12 itu dengan 05, ini ada 06 ya, 12 itu dengan 06, 06 ini dengan 01, dengan 05 juga, oke, 06 ini dengan 08, dengan 23. Oke, kita lihat lagi, 07 itu derajatnya 3, 20 itu derajatnya 5, 05 ini derajatnya 5, 24 ini derajatnya 5, 01 ini derajatnya 5, 12 ini derajatnya 1, 12 ini dengan 04, dengan 01, dengan 05, dengan 06, derajatnya 4 ya, 12 ini, 06 ini derajatnya 5, oke udah ya, 4 ini 4, 24 ini 5, oke. Sekarang kita mulai dari derajatnya yang paling besar, yaitu dengan derajat 5 ya, derajat 5 itu nomor 24. Oke, kita kasih sini warna merah. Oke, nomor merah ya. Nah, ini ke 05 nggak bisa, ke 01 nggak bisa, ke 20 nggak bisa, 07 nggak bisa, 04 nggak bisa. Ya, berarti nomor 24 ini bisanya ke nomor 12 ya. Oke, ini kita coret dulu ya. Sorry juga ya dicoret. Oke lah. 24, 12 yang udah ya.
Oke, berarti ini 24, 12 sudah. Oke, selanjutnya kita ke vertex yang tinggi berikutnya, yaitu misalnya nomor 20 lah ya, nomor 20 yang berderajat 5 juga. Berarti di sini hijau, misalnya nggak di hijau ya. Warna hijau. Oke, nomor 20 berarti dia itu tidak bisa sama dengan 05, tidak bisa dengan 01, tidak bisa dengan 04, tidak bisa dengan 07. Berarti yang dia bisa yaitu 06 ya, 06 di sini. Coba kita kasih sini hijau. Hijau ya, berarti 20 dengan 06. 20 dengan 06. Ya, berarti kita mulai kan dengan vertex berikutnya yang tinggi ya. Yang tinggi berikutnya itu adalah apa nih? 01 lah ya, 01. Coba kita kasih warna lebih kuning. Oke, 01 kuning. 01 ini tidak bisa kita kasih ke 05, nggak bisa, ke 20 udah, 024, 24 udah, 12 udah, 06 mah udah ya. Oke, berarti kuning ini cuman bisa kita kasih ke 08. Oh ya, ini 04 juga enggak ya. Jadi 01 ini tidak berhubungan dengan 04 ya, tidak berhubungan dengan 04. Jadi di sini bisa kita kasih warna kuning. Kuning ya. Di 04 udah, 01 udah. Kemudian kita lihat lagi. 04 ini dia itu tidak berelasi, sorry, 01. Yang mana lagi bisa kita kasih warna kuning? Kalau dari sini tuh kita bisa kasih warna kuning yang mana lagi nih? 23 mungkin, Mbak. Aduh sorry ya screen-nya. Ya, Abi hilang ya nih screen-nya ya, sorry hilang. 23 ya, benar ya 23. Oke, sorry tadi saya nggak nge-save ya. Oke, tapi kalian sudah tahu ya. Jadi saya secara keseluruhan tadi cara kita manual dengan cara kita yang graph tadi ya sama ya sama. Jadi nanti kalian kalau mau mengerjakan proyeknya silahkan buat yang mau mengerjakan teori graph itu juga harus selain mengerjakan manual seperti saya tadi gambarkan grafnya itu, dan juga kalian ngecek ya, cross check dengan makro di Excel tadi, apakah benar atau tidak ya, seperti itu. Oke, nah tadi saya sudah coba juga ya yang graf tadi, kita sudah coba tadi hasilnya sama persis ya dengan yang kita cari dengan makro Excel, artinya pekerjaan kita itu benar ya, benar gitu. Oke, nah silakan rekan-rekan dicobakan ya, dicobakan di rumah dengan pemanfaatan makro di Excel ini. Ya, makro di Excel ini silakan dicobakan ya. Ini seperti yang saya kerjakan tadi ini. Nah, PR-nya itu apa? PR-nya. Oke ya, PR-nya itu apa? Nah, PR-nya itu adalah mengulang ya. Nah, mengulang yang ini ya, yang di screen ini, yang ini materi minggu lalu ya. Nah, silahkan PR-nya itu, silahkan kalian gambarkan grafnya itu, secara manual dan kalian cari secara manual kelompok penjadwalannya ya. Silahkan kalian cari kelompok penjadwalannya secara manual dan menggunakan makro di Excel ini. Ya, dengan menggunakan makro di Excel ini. Jadi, setelah kalian carikan secara manual ya, sampai menemukan jadwalnya, pembagian jadwalnya. Nah, sekarang cross check dengan menggunakan
ini ya, dengan menggunakan yang di sini. Jadi kalian screenshot ya. Jadi untuk memperlihatkan ke saya, kalian screenshot lah ini matriksnya. Kalian screenshot matriksnya. Nah, kemudian kalian ini juga, ini kalian screenshot juga ya. Kalian screenshot juga. Jadi sampai ke ini ya, sampai ke nimbul derajat-derajatnya ini. Derajat-derajatnya ini bukan, jangan diketik, ini otomatis ya, ini otomatis. Jadi ketika kita bikin, kayak ini bikin begini ya. Terus kita ke sheet warna graf tadi kan kita copy itu tadi ya, ini atasnya sama yang ini ya, label-label vertexnya itu sama isian matriksnya ini, kemudian kita klik warna gitu kan. Nah, nanti dia akan muncul apakah simetri gitu kan. Nanti dia akan muncul otomatis derajatnya ini ya. Nanti kalian print screen ini derajatnya, ini artinya kalian sudah berhasil ya. Artinya matriksnya itu sudah simetri dan segala macam. Nah, kemudian baru laporannya ini ya, ini hasil pengelompokannya seperti itu. Jadi itu ya PR-nya yang ini tadi. Oke? Ya, silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silakan terkait ini. Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Mengenai PR-nya tadi itu cuma di screenshot doang, Bu, yang hasil dari Excel-nya, Bu, ya? Yang dari Excel-nya iya, di screenshot aja gitu hasil dari Excel-nya. Yang paling penting saya tuh yang Excel-nya tuh saya ingin melihat apakah matriksnya itu tadi benar. Terus kemudian apakah ya tadi ya matriksnya itu simetri. Ya kalau matriksnya simetri udah benar berarti dia itu bisa menampilkan derajatnya ini gitu. Jadi kalau udah matriksnya benar gitu kan, nanti kalau kita klik simetri benar, terus ya semuanya udah benar gitu kan ya. Artinya nah di sini dia akan menampilkan otomatis derajatnya gitu. Jadi ini juga ya screenshot derajatnya gitu. Nanti baru setelah itu ya kita next nanti dia akan menghasilkan laporannya. Ini juga di screenshot. Nggak perlu melampirkan Excel-nya ke saya, tapi print screen-nya aja gitu. Tapi jangan ini ya, maksud saya tuh menginginkan kalian bisa gitu ya. Saya menginginkan kalian bisa, bukan nilai, Maksudnya umpulin PR dapat nilai gitu kan. Nggak, harapan saya kalian bisa gitu kan ya, kalian bisa gitu. Saya pengen tahu kalian tuh bisa berarti dari video, tapi saya nggak ingin memberatkan kalian untuk membuatkan video ya, seperti itu. Nah, dengan screenshot di Excel tuh, tapi saya nggak pengen kalian itu mengambil dari temannya. Misalnya ada temannya yang berhasil gitu, tapi kalian minta screenshotnya. Saya nggak pengen seperti itu ya. Saya pengennya kalian tuh bisa bisa memahami algoritma well power itu seperti apa, dan kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, misalnya penjadwalan seperti itu. Nah, jadi ya ini agak riskan ya saya menilainya, karena saya nggak tahu itu beneran dia mengerjakannya apa enggak gitu kan ya. Karena hanya bukti print screen ini yang bisa dia minta ke temannya gitu. Ya, tapi saya berharap kalian berhasil gitu ya, berhasil menerapkan ini gitu. Ya, gimana? Bu, untuk jumlah screenshot-nya berarti ada 3 ya, Bu? Matriks awal, waki warna graf, sama laporan. Iya. Makasih, Bu. Iya, tapi nggak hanya print screen lah, tapi kalian harus jelasin ini tuh apa gitu. Ya harus dijelasin ya, ini tuh apa gitu. Ini tuh apa gitu. Jadi nggak hanya print screen aja, tapi dijelaskan. Gitu. Jadi kalian membuat secara manual ya tadi, menggambarkan grafnya, kemudian mengurutkan vertex dari yang terkecil sampai mengurutkan vertex dari yang terbesar sampai terkecil, kemudian lakukan pewarnaan ya, manual aja gambarnya, menggambarkan benar-benar kalian kasih warna gitu, mewarnai grafnya gitu kan, kemudian menghasilkan penjadwalan ya, ada berapa warna, artinya itu ada berapa kelompok, kemudian anggota kelompoknya itu siapa aja. Nah, kemudian kalian
gunakan makro Excel untuk pewarnaan graf ini untuk make sure gitu kan, apakah yang kalian bikin dengan cara manual tadi sama nggak gitu kan hasilnya dengan menggunakan pewarnaan graf Waki ini, tuh. Ya. Nah, itu harus kalian, bikinnya itu kan sambil kalian tulis juga penjelasannya. Misalnya kita ngapain nih, membuat graf gitu kan. Bagaimana membuat graf ini? Misalnya vertex-vertex yang bertetangga tidak, misalnya, kita vertex yang vertex-vertex yang bertetangga gitu kan ya, tidak boleh kita beri warna yang sama seperti itu. Bertetangga itu maksudnya apa? Ya bertetangga itu maksudnya kalau misalnya kayak, dia itu tidak boleh dijadwalkan dalam satu waktu, misalnya mahasiswa ini sama mahasiswa ini tuh tidak bisa kita jadwalkan satu waktu, karena apa? Karena dosen pembimbingnya sama atau dosen pengunjungnya sama. Seperti itu kalian jelasin, ya. Ya, jadi saya berharap nanti di UAS-nya ada yang mau mengerjakan project untuk, ini ya, optimalisasi penjadwalan dengan menggunakan algoritma Power. Jadi bisa kalian ambil studi kasusnya dari jadwal di prodi SI, atau di prodi lain, atau di sekolah. Nah, saya itu juga mau nunjukin, ada nggak ya? Oh, ada di apa tuh, di LMS itu ya, itu contoh, penjadwalan di sekolah. Nah, itu lebih complicated, lebih complicated loh kalau sekolah tuh. Sebentar saya cari. Ini yang di ini ya. Di mana ya? Sebentar. Yang di saya cari dulu nih. Di apa tuh di LMS kalian tuh ada yang bentuk Excel itu loh, lembar. Nah, kok saya nggak nge-download ya? Saya cari downloadan saya dulu. Berarti saya harus download lagi nih. Oke, nah yang itu yang di file Excel itu ya, di pertemuan 13 ya. Nah, yang di materi itu. Nah, di materi itu yang ini ya. Materi itu kan ada Excel tuh. Nah, itu contoh nyata tuh. Contoh nyata di sekolah. Kita tunggu ya, saya dulu buka. Ini kenapa sih jadi dikit mahasiswa yang join nih, jadi 45 orang. Nah, ini rekan-rekan, ini contoh nyata ya. Ini, oh sorry ya, belum saya share screen. Bentar, saya share screen. Nah, ini contoh nyata ya, ini contoh nyata penjadwalan di sekolah. Apalagi SMP-nya itu sampai F gitu kan kelasnya. Nah, ini lumayan ya. Ini aja tuh cuman kelas 7-nya itu dari 7A, 7B aja, 8A, 8B, 9A, 9B, dan itu lumayan ribet gitu kan ya. Nah, ini contoh nyata. Nah, ini matriksnya seperti ini. Ya, karena mata pelajaran ini kan banyak ya. Nah, ini matriksnya seperti ini. Jadi yang satu itu dia tidak boleh dalam satu waktu ya. Misalnya kayak gini, sama-sama kelas 7A, ya iyalah ya, tidak boleh dalam satu waktu gitu. Terus juga nih, 7B, 7B TS1, 7A TS1 artinya
kelas 7A dan 7B ini tidak bisa dijadwalkan dalam satu waktu karena apa? Karena gurunya sama. Nah, seperti itu. Ini contoh penjadwalan yang sekolah. Jadi sebenarnya ini bikin matriksnya itu mudah, asal kita tahu menggambarkan grafnya, asal kita tahu gambarin grafnya, kemudian kita implementasikan ke dalam matriks ini. Jadi matriks yang bertetangga kita kasih angka 1 gitu. Yang tidak bertetangga kita kasih angka 0. Nah, yang ini yang sesama diri dia, diagonal, kita kosongin aja. Tuh ya. Nah, ini contoh ya, ini juga nyatain aja. Silakan kalian nanti untuk yang project-nya silakan cari yang misalnya kayak prodi lah. Prodi kan tidak banyak ya apa kelasnya gitu. Jadi silakan cari contoh nyata yang prodi. Nah, itu bisa kalian ini. Kalian ambil aja contoh prodi SI gitu kan ya. Misalnya yang semester 1, semester 3, semester 5. Nah, terus dosennya siapa aja. Nah, itu kalian bisa implementasikan seperti itu ya. Untuk proyek akhir siapa yang mau mengerjakan proyek akhir untuk mensubstitusikan tidak ikut UAS gitu kan ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Tidak ada? Oke, tidak ada ya, tidak ada pertanyaan. Jadi saya kira udah clear sekali ya PR-nya tadi. PR-nya itu tadi ya mengimplementasikan contoh kasus ini ya, kasus penjadwalan ujian. Ini silakan kalian gambarkan secara implementasikan algoritma well-Powell dengan cara manual, menggambarkan graf, mengurutkan vertex segala macam sampai pewarnaan sampai menghasilkan jadwalnya. Dan yang kedua adalah kalian cross check dengan menggunakan makro Excel waki pewarnaan graf tadi, kalian cross check apakah benar nggak sih yang kalian kerjakan tadi. Jadi yang pewarnaan graf waki tadi tolong di print screen matriks yang kalian hasilkan, kemudian print screen lagi derajat-derajatnya tadi ya, dan kemudian print screen lagi laporannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Mohon dikerjakan PR-nya dengan baik. Ya, ini bukan menuntut untuk nilai, tapi saya menuntut untuk kalian paham ya. Jadi jangan sampai kalian berbuat curang, ngambil pekerjaan temennya. Saya nggak mau seperti itu. Saya inginnya kalian paham dan bisa mengerjakannya seperti itu ya. Saya tutup. Terima kasih. Insya Allah kita berjumpa minggu depan ya. Insya Allah. Tapi ntar, saya lihat dulu jadwalnya. Rencananya saya mau keluar kota. Saya lihat dulu saya itu pulangnya hari apa. Sebentar saya cek. Oke, saya cek dulu ya. Saya cek tanggal. Oh, ternyata saya sampai tanggal 19. Nah, jadi minggu depan kita libur dulu ya. Tanggal Saturday, tanggal 19, kita libur dulu ya. Kita libur dulu. Tapi nggak apa-apa ya, absennya tetap saya bikinkan hari Jumat 18 dan 19 itu tetap saya bikinkan absennya, tapi kuliah kita gantikan minggu depannya lagi ya, seperti itu. Ya, saya mohon maaf minggu depan tanggal 19 kita libur dulu ya. Oke. Jadi silakan waktu yang ada dikerjakan untuk mengerjakan PR-nya. Jadi untuk PR-nya ini karena tanggal 19 kita kita libur dulu, berarti deadline ya. Deadline PR-nya itu sampai tanggal 22 berarti ya, tanggal 22 November. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.